Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inebita Azara dari SMA Negeri 2 Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Di sini saya akan membawakan cerita rakyat tentang asal-usul ikan pesut. Ayo kita simak video berikut. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ayah beserta anak laki-laki dan anak perempuannya. Mereka hanya hidup bertiga saja karena ibu mereka telah meninggal terlebih dahulu. Semua pekerjaan rumah, mencari nafkah, bahkan mengurus sang anak, hanya sang ayah sendiri yang mengerjakannya. Namun, makin lama, sang ayah merasa keteteran akan hal itu, sehingga sang ayah memiliki tujuan untuk menikah lagi dengan seorang wanita yang dapat menggantikan peran ibu kepada kedua anak tersebut. Hingga pada suatu hari, sang ayah bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Namun, selain cantik, wanita tersebut sangat baik. Jadi, ayah pun merasa jatuh cinta kepada wanita tersebut. Dan sama halnya dengan wanita tersebut jatuh cinta kepada sang ayah, sehingga mereka pun melangsungkan pernikahan bersama secara sederhana. Setelah melangsungkan pernikahan, sang ayah dan ibu tiri beserta kedua anaknya terasa sangat bahagia karena di dalam rumah mereka terjalin sebuah hubungan keluarga yang sangat hangat sekali. Sehingga sang ayah tidak segan-segan untuk meninggalkan kedua anak tersebut kepada sang ibu tiri, karena sang ayah tahu bahwa kedua anak tersebut dapat dijaga dengan baik oleh sang ibu tiri. Sehingga sang ayah semakin sering sekali mencari kayu di dalam hutan untuk mencari nafkah. Namun ada satu hal yang ayah tidak ketahui. Di rumah, sang ibu tiri ternyata jahat sekali. Dia hanya baik di depan ayah, dan jika tidak ada ayah, sang ibu tiri dengan segan-segan untuk nyiksa kedua anak tersebut. Hingga suatu hari, sang ibu tiri memberikan tugas kepada kedua anak tersebut untuk mencari air di sebuah sumur. Namun, karena kedua anak tersebut masih kecil, air yang mereka bawa tumpah-tumpah karena mereka sangat tidak kuat untuk mengangkat timba berisi air tersebut. Sehingga saat mereka datang sampai ke rumah, ibu tiri pun melihat air yang mereka bawa dalam timba itu sangat sedikit, sehingga sang ibu tiri sangat marah kepada mereka. "Hei kalian, kenapa kalian hanya membawa air sedikit?" marah sang ibu tiri kepada kedua anak tersebut. "Maaf bu, kami tidak kuat," ucap sang kakak kepada sang ibu tiri. "Halah, alasan aja kalian," bentak ibu tiri kepada kedua anak tersebut. Dengan tidak segan-segan, sang ibu tiri pun memukuli kedua anak tersebut dengan sangat keras. Ampun bu," ucap sang adik kepada sang ibu tiri. Sang ibu tiri sangat marah dengan apa yang mereka lakukan. "Baiklah, jika kalian ingin ibu maafkan, maka turuti permintaan ibu. Cari kayu bakar dalam hutan, dan masing-masing dari kalian harus membawa satu tumpuk kayu bakar. Jika tidak, ibu tidak akan maafkan kalian." Kedua anak tersebut pun lari ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar yang diminta oleh ibunya. Mereka menyusuri berbagai sudut hutan untuk mendapatkan kayu yang dapat mereka angkat. Setelah lama berjalan, sang adik pun mengeluh kepada kakaknya. "Kak, aku lapar," ucap sang adik kepada sang kakak. Sang kakak hanya dapat menenangkan sang adik yang merasa kelaparan tersebut, karena emang di situ mereka tidak dapat melakukan apapun. Sungguh malang nasib kedua adik kakak tersebut. Tapi tidak lama kemudian saat sang adik mengeluh, mereka mendapatkan sebuah pohon pisang yang sangat berbuah lebat. Tanpa pikir panjang, mereka pun menghampiri pohon pisang tersebut dan mengambil buahnya. Dengan lahap, mereka memakan pisang yang sangat enak tersebut. Setelah merasa puas dengan apa yang mereka dapat, mereka pun jalan lagi untuk mencari kayu bakar. Namun, kalian tahu, semakin lama, matahari pun semakin turun. Sehingga kedua adik kakak itu pun bingung apa yang harus dilakukan. Lalu, sang kakak pun memberikan ide kepada adiknya. "Dik, bagaimana jika kita menginap dulu di dalam hutan ini? Jika kita kembali kepada ibu, tapi
kayu yang kita dapat tidak banyak, maka kita akan dimarahin, ucap sang kakak kepada sang adik. Sang adik pun menyetujui saran tersebut, karena jujur saja sang adik merasa takut kepada sang ibu tiri. Waktu pun berjalan, akhirnya pagi pun tiba. Kedua adik kakak tersebut berencana untuk melanjutkan mencari kayu bakar untuk diberikan kepada sang ibu. Setelah mendapatkan kayu bakar yang cukup, mereka pun kembali ke rumah untuk menyetor kayu bakar itu kepada sang ibu. Namun, saat berada di rumah, kedua anak tersebut tidak mendapatkan ibu sama sekali di dalam rumah. "Ibu, ibu, di manakah engkau?" ucap sang kakak memanggil ibu dari luar rumah. "Kak, aku sangat lelah. Bagaimana jika kita masuk ke dalam rumah terlebih dahulu?" Sang kakak pun mengiyakan saran sang adik. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Ada satu hal yang menarik perhatian mereka. Di situ, di dapur rumah tersebut, ternyata ada sebuah tungku berisi ketan. Sang adik kakak yang melihat itu pun merasa sangat kelaparan. "Kak, bagaimana jika kita mengambil ketan tersebut terlebih dahulu?" ucap sang adik kepada sang kakak. "Tidak boleh, Dik. Kita harus menunggu ibu dulu," kata sang kakak kepada sang adik. "Tapi aku sangat lapar, Kak. Aku tidak bisa menahannya lagi," ucap sang adik kepada sang kakak. Sang kakak pun merasa iba akan hal tersebut. Kemudian menyetujui permintaan sang adik untuk memakan ketan tersebut terlebih dahulu. Dengan lahap, mereka memakan ketan tersebut. Namun, karena merasa sangat kelaparan, mereka pun menghabiskan ketan tersebut hingga tak tersisa. Namun, di saat asik-asik mereka makan ketan, datanglah ayah dan ibu tiri mereka masuk ke dalam rumah. "Hei kalian!" bentak sang ibu itu kepada kedua anak tersebut. Ibu!" ucap mereka barengan. "Kenapa kalian menghabiskan makanan kita?" ucap sang ibu tiri kepada anak tersebut. "Maaf Bu, kami sangat kelaparan," ucap sang kakak kepada sang ibu tiri. "Halah, alasan aja kalian. Kalian tuh adalah anak bandel," ucap sang ibu tiri kepada kedua anak tersebut. "Oh, kalian bermain hingga tidak ingat pulang, dan saat pulang kalian hanya menghabiskan makanan kami," ucap sang ayah kepada kedua anak tersebut. Kedua anak tersebut sangat terkejut dengan hal tersebut, karena tidak biasanya sang ayah memarahi mereka. "Kalian ini bandel sekali. Kalian ini anak ikan atau anak manusia?" ucap sang ayah kepada kedua anak tersebut. Namun, tidak lama setelah itu, tiba-tiba petir menyambar dan kedua anak tersebut merasa sangat kepanasan. "Ibu, ayah, panas," ucap kedua anak tersebut. Tiba-tiba kulit kedua anak tersebut menghitam. Karena mereka sangat kepanasan, mereka pun lari keluar rumah untuk menuju Sungai Mahakam yang ada di dekat rumah mereka. Sang ayah yang melihat itu sangat terkejut, sehingga dia mengejar kedua anak tersebut, mengikuti mereka menuju ke Sungai Mahakam. Karena merasa sangat kepanasan dan tidak tahan dengan rasa panas tersebut, kedua anak tersebut pun meloncat ke dalam Sungai Mahakam. Dan perlahan-lahan kedua anak tersebut berubah menjadi ikan pesut. Sang ayah yang melihat itu sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Kedua anak tersebut hanya dapat melihat sang ayah dalam bentuk ikan. Sang ayah di situ sangat merasa menyesal karena telah memarahi kedua anak tersebut. Dengan perlahan, ikan pesut itu pun berenang menjauh dari sang ayah, meninggalkan sang ayah yang merasa sangat kecewa dengan apa yang barusan dia lakukan. Kemudian, ikan pesut itu pun menjadi ikan yang hidup di Sungai Mahakam hingga sejak saat ini. Kemudian, orang-orang yang ada di sekitar Sungai Mahakam menyebutnya dengan ikan pesut. Begitu saja cerita yang dapat saya sampaikan. Dalam cerita ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa orang tua harus menjaga ucapan kepada sang anak, karena ucapan adalah doa.
Baik, terima kasih telah mendengarkan cerita dari saya. Saya Inebita Azara dari SMA Negeri 2 Samboja. Izin mengundurkan diri. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.